Oke, bisa kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang hari ini merasa gembira hari ini? Atau merasa bersedih? Merasa gembira. Kita jam berapa sekarang? Jam 1. Ini adalah jam di masa-masa injury time ya, injury time. Jadi semangat paginya mana? Semangat pagi. Pagi. Oke, luar. Masih tidak semangat ya. Ulang lagi, semangat pagi. Pagi. Oke, luar biasa. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan sebelum absen, Bapak akan mencek dulu. Hari ini siapa yang sakit hari ini? Gak ada? Siapa yang tidak berhadir? Yang memimpin doa siapa? Bisa membantu Bapak untuk memimpin doa? Sultan, silakan. Oke, terima kasih Sultan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar dengan tertib walaupun harinya luar biasa, hari ini panas sekali, tapi tidak menyurutkan niat kita untuk belajar ya, anak-anak ya. Oke, Bapak akan mencek, tadi ada informasi tadi siang katanya ada yang sakit, ada yang ternyata ya, mudah-mudahan kita harus bisa menjaga kesehatan kita ya semua. Oke, Bapak absen. Silakan dengan semangatnya. Kalau Bapak absen nanti silakan kalau punya kata-kata yang menyemangatkan, silakan satu kata saja. Cynthia? Apa kata-katanya? Gak masalah. Eka? Semangat. Semangat gimana? Semangat. Oke, kemudian Ayu Lestari? Semangat juga. Kemudian Wulan Mufaroha? Semangat juga. Kemudian Winda? Hebat, luar biasa. Kemudian Aisyah? Semangat. Aisyah semangat hari ini, luar biasa. Kemudian Rachel? Semangat juga, hari ini semangat semua. Dwi? Dwi semangat hari ini. Kemudian Astia? Apa itu? Keren. Kemudian Tian? Hebat, Tian hebat ya. Kemudian Dewa Ayu? Gimana? Hidup gitu ya, berarti harus hidup ya. Oke, luar biasa. Veronica? Vero? Hebat juga Vero, luar biasa. Kemudian Nurul mana? Nggak ada ya. Kemudian Rahmat? Hebat. Kemudian Muhammad Alam? Menyenangkan. Nanti harapannya menyenangkan. Kemudian Karsa? Apa? Menyenangkan. Kakinya ya, kakinya turunkan. Kemudian Muhammad Fadlan? Menyala abangku. Kemudian oke, Sultan hebat ya, hari ini sudah membantu untuk berdoa. Kemudian Randy? Menyala. Kemudian Sidik? Siapa? Panggi. Oh, cendol enak buat cendol. Kemudian Ibrahim, boleh gak apa-apa. Ibrahim? Mana? Semangat. Kemudian Adam? Ini siang-siang nih cendol ini ya. Ada yang jual cendol di sini? Di mana? Boleh nanti traktir ya. Cendol. Kemudian Muhammad Ridwan? Apa? Senang? Senang. Kemudian Rizky? Nurliana? Apa? Hebat. Semangat, hebat. Kemudian
Ini siapa? Supri ya? M Supriyanto ya? Gimana? Wah, ini dari tadi malu-malu gitu ya. Kemudian yang baru, Darren. Menyerah guru. Ini teman kita yang baru nih si Reza, gimana aja? Bahagia luar. Kasih aku semua buat kita semua. Oke, saya sudah bisa membayangkan hari ini suasana kita luar biasa. Sebelum kita memulai, silakan dipersiapkan perangkat pembelajarannya. Kita bisa membuka HP-nya, ya kan? Ada angin, ya, ada angin. Oke, sebelum kita menyanyikan lagu, kita ingin suasana hati hari ini, silahkan diketikkan. Alamatnya sudah tahu alamatnya? Menti.com. Ya. Kodenya nggak jelas nak ya? Jelas. 5849 8794. Oke. Kalau ada masalah perangkat silakan. Ya. 49 8794. Saya ulang 5849 8794. Sudah? Ketikan 3 suasana hati kalian. Gimana? Bisa dibantu? Kodenya masuk kan? Kelihatan kodenya 5849. Siapa yang punya permasalahan akses perangkat? Sudah bisa? Masukkan tadi yang berbahagia sudah? Ini ternyata di kelas kita doyan cendol ya. Ini kalau panas-panas berbicara cendol. Gimana? Ini pakai ini. Masukkan kodenya. Ini sudah bisa masuk. Silakan, waktunya 5 menitan. Gimana? Berarti kamu harus sync up dulu. Ini? Tuliskan harapan bagi tulis jendel. Loh, kenapa langsung ke akses ini ya? Ulang lagi. Kamu malah masuk ke ini, masuk ke akses. Coba, bisa nggak diisi? Nanti dikirim. Bisa nggak? Ini sync up berarti kamu tidak login duluan ya. Nah ini bisa langsung isi coba aja. Oh ngisi dulu, sync up pakai Google nak. Sync up dulu pakai Google. Ada kesulitan? Kalau tidak bisa tidak masalah. Ini sekedar untuk mencoba perangkat dulu. Ya benar, kunci langsung. Jaringannya masalah ya nak ya? Ini harus daftar Google dulu kamu. Google dulu nak kayak. Berarti belum ini ya, kamu belum sign up dulu dengan Google-nya. Ini. Nah. Ada akun Google? Nggak ada. Iya. Iya, tahu passwordnya nggak? Nggak bisa. Nah, itu bisa. Ya, kalau sudah di itu tangan kamu malah muncul di sini jadi. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa suasana kelas hari ini ini apa P ini? Semangat, P semangat. Senang, bahagia. Berarti bisa kita simpulkan hari ini bahwa kelas kita dalam kondisi
Ya, itu berarti yang tidak bisa koneksi, berarti itu belum masuk ke Google, ya. Nanti coba didaftarkan dulu, mungkin HP-nya masih HP orang tua atau di bawah gimana ya? Atau HP sendiri atau HP kakak, nggak apa-apa. Kalau memang tidak bisa koneksi, nanti di lain waktu kita sediakan waktu untuk koneksikan ya. Oke. Saya tutup dulu ya, ada 25 responden di sini. Oke. Oke, ingat hari ini kita hari apa? Berapa hari lagi menuju 17? Jadi masih merasa ada yang ikut, apakah di kampung ada ikut kegiatan-kegiatan? Ada ya. Oke, kita berdiri semua biar lebih semangat lagi. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Oke, yang semangat sebelum kita mulai pembelajaran. Tinggal dulu perangkatnya. 11 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, Nusa dan bangsa. hari lahirnya bangsa Indonesia. Hari merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih di ada. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Sesama akan diingat, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Nusa dan bangsa. Hari merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih ditanggung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih semuanya. Gimana semangat nasionalisme kita? Wah, ini lagu kecil. Oke. Kalau yang ingin minum silahkan, kalau ingin minum, kalau haus. Oke. Silau ya nak ya. Saya tutup dulu sebentar. Oke. Berpikir komputasional. Ini adalah materi pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ini salah satu materi yang akan kita pelajari hari ini. Berpikir komputasional. Oke, kita ingatkan kembali
sebelum kita mulai pembelajaran, kesepakatan kelas dulu, masih ingat apa aja? Kesepakatan kelas kemarin? Rapi, kos kaki, nggak boleh mengganggu temannya, apalagi kemarin? Suaranya gimana? Boleh makan dan minum ya kemarin ya, boleh. Silahkan kalau yang ingin minum kecil-kecil, makan tipis-tipis boleh ya. Permen boleh kemarin ya. Oke, itu kesepakatan kita. Kita akan belajar selama 1 jam 30 menit ke depan. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa memahami pengertian berpikir komputasional. Kemudian siswa mampu menjelaskan 4 komponen utama berpikir komputasional. Nanti kita bahas di situ ada decomposition. Kemudian siswa mampu menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sederhana. Jadi ada 3 tujuan yang wajib yang harus kita selesaikan di pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam lagi, saya ingin memberikan sedikit gambaran di sini. Apa gambar yang ada di depan? Di benak kalian tuh apa ini? Ini mengetik. Komputer. Apa yang ada di benak kalian tentang komputer? Karena kan gini, ketika kita berpikir berpikir komputasional, maka kita diajak berpikir komputer katanya. Ini kita lihat lagi di sini. Nah, komputer itu bayangan kalian apa? Ada yang bisa menyumbangkan suaranya? Untuk apa? Yang tahu? Atau punya di rumah? Atau sejenisnya? Laptop? Apa? Ada yang tahu? Buat apa komputer biasanya? Bekerja. Kemudian buat apa lagi? Belajar. Buat apa lagi yang suka main game gitu ya? Apa lagi? Fotokopi. Apa fotokopi? Apa tadi? Terus? Apa lagi? Yang di sana pojok? Untuk nonton. Iya, untuk nonton, untuk mengetik dan lain-lain ya. Nonton apa? Drakor. Oke, jadi intinya berpikir komputasional adalah pendekatan yang penting dalam memecahkan sebuah masalah yang kompleks. Nanti kita akan melihat sebuah tayangan video. Di situ kita akan mempelajari bagaimana sebuah masalah itu diselesaikan menggunakan sistem komputer. Mirip berpikir seperti komputer. Kemudian kata kuncinya apa di sini? Berpikir komputasional adalah pendekatan yang penting dalam memecahkan masalah kompleks, membantu kita mengorganisasi atau organisir informasi, membuat keputusan yang lebih baik, dan mengembangkan solusi inovatif dalam berbagai bidang kehidupan. Ini artinya kita dituntut untuk ketika menemukan sebuah masalah, kita diharapkan mampu memecahkan masalah tadi dengan berbagai macam tahapan. Ini prinsip-prinsip pertama adalah dekomposisi. Masalah itu dipecah menjadi yang lebih sederhana. Masalah besar pecah. Contoh misalnya kita di perpustakaan, atau yang lebih gampang di kehidupan kalian adalah memasak nasi goreng misalnya. Masalah nggak tuh? Masalah ya. Karena mungkin harus diproses dulu, nggak bim salah bim langsung ada nasi gorengnya. Pasti ada proses. Di situ otak kita memikir apa-apa yang perlu dipecah. Buat nasi goreng, pertama yang dipikirkan adalah bahan, alat, dan bumbu. Kemudian apa lagi? Alat, bahan, bumbu, dan langkah-langkahnya. Menit pecah itu jadi dekomposisi. Nah ini, kemudian kita bagian lebih kecil dipecah-pecah lagi. Nanti akan kita tonton video biar lebih memahami lagi. Kemudian abstrak. Abstrak ini adalah kompleksitas memecahkan masalah yang lebih baik. Jadi menghilangkan detailnya. Contoh gini, ketika kalian bikin nasi goreng, apakah sabun cuci masuk dalam urutan nasi goreng? Enggak. Apakah sapu ijuk atau sapu lidi masuk dalam urutan pembuatan nasi goreng? Enggak. Jadi hal-hal informasi yang di sekitar pembuatan nasi goreng tadi diabaikan. Ini secara umum seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola. Di sini identifikasi pola.
hubungan data dan contoh pola. Jadi ini seperti ini pengenalan dalam data ya, pola-polanya seperti apa. Kemarin pernah belajar, nanti kita akan cek itu kembali, memahami algoritma, kita cek videonya ya, kita sama-sama belajar. Jadi kesimpulannya adalah berpikir komputasional adalah kunci untuk mengatasi tantangan secara kompleks. Nah, ini secara umum ya, peneliti pendidikan. Nah, ada yang ditanyakan tentang berpikir komputasional? Tidak ada? Ada yang ditanyakan? Kita cari videonya. Ada video tadi sudah Bapak siapkan videonya. Tepuk semangat, masih ingat? Gimana? Tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa. Itu ya, nanti kita cek dulu videonya. Ini adalah berpikir komputasional. Bisa dilihat dari di belakang? Bisa ya? Suaranya gimana? Computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi, mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca buku, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu dituntut jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu tidak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstrak. Oke, sebelum masuk abstrak, ingatkan kembali tadi apa? Dekomposisi. Apa tadi? Memecah masalah yang besar menjadi kecil-kecil. Dicontohkan bahwa kita menjadi panitia apa tadi?
17-an, ketua panitia. Keren bro ya, ketua panitia. Apakah bisa kita ngerjakan sendiri? Nggak bisa. Maka dipecah-pecah menjadi panitia, ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, dan lain-lain. Tadi ya, akhirnya bisa bersama-sama secara kolaborasi menyelesaikan kegiatan kepanitiaan. Terus yang kedua tadi apa? Pengenalan pola, mencari kebersamaan atau mencari pola yang kemiripan. Nanti kita dalam kegiatan kelompok nanti akan mencari pola yang sama nanti, sama. Kemudian, apa contoh tadi di sana? Membereskan baju. Apa membereskan baju tadi? Apa yang dicari dalam polanya di sana? Pertama tadi mencari baju punya ayah, maka ditumpuk punya ayah. Ini baju punya ibu, berarti tumpuk punya ibu. Ini punya adik, punya kita, punya pribadi. Karena biasanya kalau di jemuran kan nggak teratur. Maka dicari pola yang sama. Itu namanya pengenalan pola. Nah, yang selanjutnya adalah abstraksi. Hanya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat bebas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus pilih beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputer. Oke, tadi sudah kita bahas apa dari tayangan video di komposisi, apa tadi terus pengenalan pola. Selanjutnya adalah abstraksi. Jadi fokus pada informasi yang penting. Tadi di situ dicontohkan tentang perjalanan kita kemana, ke hotel kemana ya. Yang diceritakan adalah sesuatu yang penting-penting saja. Yang tidak penting misalnya ketemu apa gitu nggak bisa diceritakan karena tidak ada hubungannya, itu diabaikan. Jadi fokus pada informasi yang penting. Selanjutnya adalah algoritma. Di sini dicontohkan algoritma tentang pengenalan apa? Disuruh apa tadi tugasnya? Disuruh berbelanja sama ibu ke supermarket, kita dikasih list barangnya. Nah, algoritmanya gimana? Kita masuk ke supermarket, kemudian apa tadi diperintahkan? Mencari yang terdekat dulu diambil. Jangan keliling dulu jauh gitu ya. Cari yang terdekat, kemudian sesuaikan dengan jadwal daftar harga yang daftar barang yang sudah dicatat tadi ya. Ini tidak ada harga tadi ya. Oke, sampai sini paham empat landasan dari berpikir komputasional. Pertama ada dekomposisi, pengenalan pola, kemudian abstraksi, dan algoritma. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, untuk lebih jelasnya kita bekerja secara kelompok. Nanti Bapak kasihkan LKPD-nya. Silahkan diposisikan kembali tempat duduknya supaya nyaman dalam bekerja. Kelompok sudah sesuai ya. Silakan. Kita sepakati dulu ini kelompok berapa di sini? Kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berlawanan jarum jam. Oke. Oke, silakan dibaca dan dipelajari bersama-sama. Dibaca dan dipelajari bersama-sama. Permisi ya. Ini sudah ada ya, Nay? Oh ya, sudah tadi. Sudah dapat? Belum? Mendapat. Oke, silakan dipelajari bersama. Ada yang ditanyakan tentang tugas tadi? Tugasnya adalah, aktivitasnya adalah
Di situ ada simulasi kegiatan. Di situ apa? Apa namanya? Aktivitasnya apa di situ? Kalian baca di situ. Kiki sedang membuat gelang dari manik-manik. Kemudian berbentuk bulat. Ini terserah ya, nanti dalam simulasinya silahkan kalian nanti instruksinya, silahkan kalian nanti membuat gelang tadi bulat atau bentuknya seperti bintang, bebas, Bapak bebaskan. Yang penting sesuaikan urutan warnanya. Di situ kita sepakati bahwa warna merah ada, sudah dapat dibagikan tadi? Merah ada? Merah ya. Itu jumlahnya berapa? Merah 5 ya? 5 apa 4? Merah 5. Kemudian hijau 3. Kemudian kuning 7. Biru 2. Berhubung warna biru kita tidak dapat, silakan kita sepakati bersama yang dipakai adalah pink atau oranye tuh ya? Oranye ya, oranye, nggak apa-apa, oranye. Nah, silakan kalian diskusikan, pelajari, membuat gelang tadi sesuai dengan instruksi untuk menyesuaikan. Sudah? Ada kesulitan? Oke. Kalau sudah dipahami, ini Bapak kasihkan Ini apa Pak warnanya? sama ini nggak? Nggak apa-apa itu, kuning nggak apa-apa. Hijau, merah, kuning, udah pakai aja. Itu kuning apa itu? Apa kuning apa? Itu ganti biru nggak apa-apa. Oh, ini dia kayak gitu. Yang biru yang ini tadi nak, yang ini tadi. Ini kan hijau, merah, kuning gitu. Ada di itu, ada dibaca, silakan dibaca. Silakan dibaca di mana namanya? Ini kan ada instruksinya. Berapa warna merahnya? 5. Kemudian hijaunya berapa? 3. Kuningnya berapa? 7. Oke. Berarti segede-gede segini Pak. Betul. Jadi kalian garis seperti ini. Miring gini aja. Nah. Sini apa itu namanya tadi? Iterasi, sini garis ini, saya garis ini. Kan untuk nempel itu kan perlu besar. Ini loh. Nah, kayak gini kalau. Bisa ya, paham ya? Iterasi, hasil, keterangan. Belum dapat. Ya. Siapa yang bisa menulis, silakan dicoret-coret di situ. Awas ini jangan sampai berjatuhan. Dikumpulkan satu dulu. Silahkan dibagi tugasnya. Misalnya ada yang membentuk itu kesepakatan bersama, apa tadi kesepakatan? Mau bulat atau kotak? Silahkan dibentuk. Dipelajari logikanya dulu. Dekomposisinya seperti apa? Abstraksinya seperti apa? Oren boleh. Boleh nggak apa-apa, yang penting kan kalau jadi kan seperti ini nanti. Hijau, mana merah, mana tadi satunya lagi kuning. Nah ini anggap aja biru, gitu. Bebas aja Nat, bebas aja, nggak masalah. Enggak, ini buat apa namanya referensi. Disepakati bersama ya Nat, karena kita keterbatasan kertas. Ya, ini kita jadikan biru aja ya. Dianggap biru ini ya. Oke. Iya, buat tabelnya dibuat nanti seperti ini ditempelin. 1, 2, 3. Nanti baru di garis seperti ini. Satu gelang. Tulis ini kan di sampingnya ada berapa keterangan, ini tulis ini semua. Merahnya berapa ini. Terus yang kedua ulang gelang lagi, sini lagi. Gelang 1 gelang, 2 gelang, 3 gelang. Tergantung berapa kali iterasinya. Nama kelompoknya dulu. Ya, Pak Deren, ya, ya,
Kalau ingin ringkas boleh seperti ini. Ngambilnya nanti aja dulu nggak apa-apa. Ini tulis misalnya maaf 1. Ini nama kelompok ya. Tugas apa sini nama kelompok di sini, kemudian 1 tempel nih. Baru sini keterangan mana tadi? Oh, sisanya berapa? Ini yang ini kan ada keterangannya ini. Ini sudah ada keterangannya. Nah, tulis ini semua warna terpakai 1 kali. Sisa hijau berapa? Kuning berapa? Ini berapa? Baru garis lagi. Buat lagi gelang berikutnya. Sesuai dengan pola yang kalian kenali. Berapa gelang dapat nanti itu? Yo nggak apa-apa salah. Coba dulu, kerjakan dulu. Boleh, merah. Itu merah. Yang berbeda tadi ini nak ya. Yang berbeda tadi apa tadi ya? Ini. Yang beda ini aja. Ini biru ini. Iya. Tulis B ya nggak apa-apa biru. Ya? Betul. Kalau misalnya sulit seperti ini aja. Boleh pinjam spedol, boleh. Kalian kelompok berapa? Bapak contohkan sini. Ini kelompok 1. Langsung gini aja. Berapa iterasi berapa? 1. Tempel di sini. Baru tulis ini di sini. Merah berapa? Kuning berapa? Boleh, spedol boleh. Tidak usah terlalu pakai penggaris, nanti penggarisnya pendek ya. Seperti ini boleh, nak. Seperti ini boleh. Ada spedol kalau mau pinjam. Siapa pinjam spedolnya? Waktu kita 30 menit ya nak ya. Ada kesulitan? Ada spedolnya nggak? Bisa? Ini garisnya sampai sini apa enggak? Ya nggak, seperlu kamu aja. Seperlu kamu aja. Perlunya berapa? Silakan dirancang dulu. Ini ada berapa gelang nanti hasil polanya? 5. Berarti perkiraan aja. Perkiraan aja dulu. Kelompoknya tulis di sini kelompok berapa? 3 atau berapa? 1, 2, 3. 3. Coret-coret dulu di kertas biasa dulu. Nak. Ada kertas biasa, coret dulu. Silahkan diskusikan berapa gelang. Nah ini tolong yang ini ya diamankan dulu kertas-kertasnya supaya tidak, ya supaya tidak kabur kan. Gimana? Terserah, boleh. Kreatif itu. Terserah aja kan banyak tenaganya kan. Kotak boleh. Gimana? Konsisten aja. Kalau mau kotak-kotak aja. Atau ini seperti ini aja bisa. Gak usah dipotong pun gini gak apa-apa. Nah, daripada repot. Gini udah. Tempeli dulu. Nah, baru digaris boleh. Nah, kan 4 gelang kan segini kan keperluannya. Di sini iterasinya, di sini keterangannya. 1 ada berapa kali? 2, 3, 4, 5. Garisnya belakangan aja nggak apa-apa. Kalau bagus pakai ini aja. Kalau misalnya pingin terang, boleh ini dipotong rapikan pojoknya aja. Jangan terlalu kecil. Apa sulitan? Ini sudah benar Deren sudah ya. Ada sulitan Ren? Merahnya ada cep ya. Hati-hati ya nak ya. Hati-hati dalam bekerja. Guntingnya hati-hati, guntingnya. Silakan dibagi tugasnya, siapa yang mengerjakan kertasnya, siapa yang menggaris.
Waktu kita tinggal 15 menit lagi ya. Sudah sepakat tadi seperti nggak apa-apa. Terserah kalian. Yang menurut sepakatan kelompok kalian seperti apa? Gak apa-apa. Langsung tempel gini. Ini. Apa tadi? Kuning. Apa lagi tadi? Warna apa? Ini. Nah, udah. Tinggal beri keterangan di sini. Silakan yang mau lem. Ini pakai ini aja boleh. Besar lem box. Boleh pakai ini. Nah. Sudah dibuat pengenalan polanya, decomposition seperti apa? Harus sama, nak, harus sama. Iya, harus sama. Kan gelang kalau nggak sama lucu tuh. Nggak kecilan lah ini. Gini aja lah ini. Gini aja sudah, tempel ini aja, nggak usah repot. Nih. Ini. Apa lagi warna apa tadi? Kuning. Urutannya gimana itu urutannya? Urutannya apa? Ini lurus ini ya, merah. Terus hijau. Ini kuning dulu. Kuning dulu baru ini. Oke. Lu. Ada mulai belum ya pas? Ya, gini. Dah, nanti ini baru ini iterasi berapa? 1 kan? Baru keterangannya tulis ini, keterangan yang ini tulis di sini. Ambilnya, Pak. Boleh nggak apa-apa. Yang menurut kamu yang bagus mana? Boleh? Nggak apa-apa. Jangan lupa nama kelompoknya ya di sini ya. Nama kelompoknya ya. Hitung, lihat. Boleh dikonsep di kertas biasa dulu. Ada yang ngelem, sudah mulai ngelem. Waktu kita tinggal 15 menit lagi. Sudah bergeser. Pak Cynthia. Silakan mau dilem dulu nggak apa-apa. Lem dulu. Bisa. Ada berapa gelang jadinya? Diorek-orek dulu, dicoret-coret dulu, dikerjakan. Cukuplah waktunya. Kalau kesulitannya di mana? Mana kertasnya sini, mana sini kertasnya? Yang dicari apa ini? Merah? Merah mana merah? Nah. Ini gini. Mana spidolnya? Langsung aja gini nah. Nanti waktunya nggak cukup. Kalau rapi lebih bagus. Nah, terus yang ininya, iterasinya, ini segini boleh sepakati. Kan 1, 2, 3 berapa kali gitu. Karena jari. Nah, ini iterasi berapa? 1 kan? Berarti tampil sini. Apalagi tadi? Urutannya apa? Hijau, mana hijau? Habis itu? Kuning, ya? Kuning sama biru. Pink tadi ya, pink apa namanya? Oranye. Nah, oke. Nah, ini dia lem. Nah, sekarang setelah terpakai ini, berapa sisanya lagi di sini? Kan ada keterangannya. Ini Bisa digunting, Pak. nggak usah digunting nggak apa-apa. Nggak usah digunting nggak apa-apa. Ini aja langsung tulis kembali ini di sini. Ini tulis ini di sini.
Yang cepat siapa nulisnya? Gak usah ya, bagus gak apa-apa tulisannya. Ini berarti iterasi berapa? Satu. Oke, tulis satu. Ini pakai spidolnya nih. Nah, gitu. Ini. Oke, bagi tugas yang bagian pengenalan polanya, memecah-mecahnya gimana? Oke, nanti bisa digaris lurus ini pakai kayak seolah-olah kayak ada tali gelangnya gitu. Jangan rapat gini, agak-agak. Nah, gini. Harus sama ya, Nak ya? Sama tuh masuk. Nih. Ya. Ini, ya. Kamu tulis di sini sisanya berapa ininya? Ini tulis kembali aja ini. Di sini. Apa tempel dulu aja? Tempel. Nah. Ada kesulitan? Keren nih hasilnya nih. Ya. Bagus tulisannya ya. Ayo, waktunya Deren. Waktunya sudah bergeser. Kan bicara gini. Nah, lurusin. Yang penting iterasinya. Oke, sekarang coba dilihati hasil pengenalan pola kalian dari masalah membuat gelang, ya sudah dibikin. Oke, berarti langsung disusun. Merah. Di sini. Belum kasih nama ya? Cukup aja ya, cukup ya. Kalau cukup nggak apa? Ini kasih nama nih. Apa itu? Iterasi kuning dan ini ya. Oke, betul. Nah, udah jadi satu. Iterasi berapa nak ini nak? Satu ya. Satu. Kemudian dirangkai. Jadi seolah-olah kayak gelang gitu. Oke. Kemudian hasil ini ditulis di sini untuk beri keterangan. Betul. Nanti pada akhirnya di akhir ketahuan ada berapa iterasi yang bisa dicapai untuk menghasilkan sebuah gelang. Ini apa? Nah, ganti ya. Boleh digaris. Ya. Nanti ya. Betul. Gak apa-apa. Ya, seperti itu. Dicek iterasinya berapa, sisanya berapa. Ya, sini aja. Ya, oke mantap. Nanti jangan lupa dibersih kayak untayan gelangnya gitu ya. Oke, luar biasa kelompok 2 sudah mau selesai. Satu nanti kali. Ya, bagus tulisannya ya. Wah. Yoi dong. Nanti ada berapa iterasi nanti? Ada rancangannya sudah berapa kali? Berapa kali, Lan? Nanti biar cukup kesininya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Berapa kali dihitung? Hijau tadi berapa totalnya hijau tadi? 3 ya? Karena sudah dipakai berarti kurang. Betul.
5 kali berarti ya, 5 kali iterasi. Berarti ini harus cukup 5 kali. Mungkin aja. Segini 1, 2, 3. Enggak ada cukup nanti. Ya, bisa ya? Oke, mantap. Oke, enggak apa-apa. Diatur. Siapa yang bagian tugas membolong-bolong ini? Ya. Sambil diluruskan ini ya, biar kelihatan. Udah berapa iterasinya? Ini nggak ditulis nggak sih? Ini belum ya? Oh nanti, tapi sudah ada hasil catatannya ya. Berapa iterasi dapatnya? 1, 2, 3, 4, 5 ya? Karena ini bukan dijadikan apa ya? Karena berdiri sendiri gitu. Betul. Birunya dikasih berapa tadi nak birunya? Yang ini? 2 ya? Ketikan suaranya. Ini dibantu dong. Hati-hati ini lah ya, jilbab kamu kalau spedolnya belum kering. Oke, sudah mau selesai kelompok 2 ya. Paran, gimana? Belum. Ish. Gimana? Musik. Nyetel musik. Bosen ngene-ngene dong. Masa bosan? Ini mana ini? Belum nggak? Iya habis ya? Oh iya, birunya berapa birunya? Oke. Merahnya dikasih berapa? 5 ya, betul. Oke. Oke. Nanti jangan lupa dikasih judulnya, iterasinya, hasilnya, kemudian keterangan dan sisanya ya. Pensil. Boleh, kemudian kayak ya pakai spedul bagus lagi. Fokus di ini aja nak, hasil keterangannya nak. Ini hasil keterangannya sudah belum? Ya, gimana Pak Lan? Ada apa-apa. Bagus itu hasilnya. Pak ini tinggal ini udah dipakai 1. Iya, ini dipakai 2. Sisanya berapa? 4. Ini kan kalau sudah dipakai berarti sisa. Ini kan awalnya sudah dipakai berarti berkurang. Ini sisa. Kalau sudah nggak apa-apa, diperbaiki aja, dicoret aja nggak apa-apa di sentra. Ini kalau sisa kan berarti bisa. Udah apa-apa, langsung dikerjakan yang lain aja. Waktunya tinggal 10 menitan lagi. Jangan lupa dibaca LKPD-nya. Itu adalah hasil awal. Hasil awal itu berarti kita dikasih 5 buah warna merah, 3 buah warna hijau, kemudian 7 buah warna kuning, dan 2 buah warna biru. Berarti kalau sudah dipakai di sini berarti otomatis berkurang. Betul, habis. Itu Selesai. Nah, nanti kan dihitung berapa yang bisa dijadikan untuk gelang. Pertanyaan di bawah apa? Pertanyaan di bawah.
Berapa jumlah manik-manik yang bisa dibikin gelang? Ini gimana? Gimana? Misal nggak muat ini. Nggak muat. Ini masih berapa? Insya Allah muat. Maka diatur. Sudah dirancang di luar kertas. Ada berapa kali iterasinya? Harusnya di luar bikin dulu tadi. Cukup. Ini biru buahnya belum. Nah, dihitung. Awalnya kan 5 awalnya. Ya. Ini dicoretnya nggak apa-apa, kayak dicoret, diganti. Ini satu kan? Hijaunya dikasih berapa hijaunya? Satu. Mana bukunya tadi? Kan ada ini nih yang ini. Nah, ini coba dicek sini. Iya satu. Hijaunya. Ya sudah selesai? Bingungnya sisa kuliah ini apa biarin lagi di bawah? Gak apa-apa. Taruh saja. Kuningnya berapa lagi? Masih 2? Ya lanjut berarti ya. Karena kan nggak boleh yang warna yang sama kan? Ya kan? Bikin di bawahnya, betul. Dari keterangan itu udah dibaca LKPD-nya. Syaratnya adalah tidak boleh warna yang sama ya. Udah habis, ditulis habiskah? 0. 0 aja. Oh, 0. 0 aja. Atau strip boleh. 0 boleh. Strip itu aja, strip. Ya. 3. Segini-segini aja nak, biar cukup ke belakangnya nanti. Kalau yang nggak cukup, anu Kak. Ya harus cukup segitu ya. Cukup. Kalau nggak cukup dilem nanti ya. Oke. Ini dianu nih, diamankan salah satu teman. Diamankan dulu, tutupnya. Diamankan dulu supaya tidak nyampah. Sepakatan kelas kita gimana? Bisa Cynthia? Mana kakinya sudah sembuh ya? Sudah. Kemarin dibawa kemana? Dibawa diurut ya. Kan tinggal satu gini. Ini kan nggak boleh dibuat. Permisi ya Bapak lewat ya. Oh iya deh. Diamankan aja, diganjel HP kah atau apa? Ya. Tebelin nggak Pak? Gimana? Tebelin nggak? Boleh tebelin boleh. Gitu aja boleh. Yang penting bisa dibaca aja. Bisa dibaca kan? Boleh. Udah nggak usah. Siapa lagi yang sulitan? Ada yang sulit? Ya silakan kerjasama. Waktunya tinggal berapa menit lagi? Iterasi ke berapa itu? Iterasi perulangan ke 3 ya? Gimana? Ya sudah, selesai berarti 0-0 semua kan? Ya udah, sisa kuning 2 tuh. Yang bisa dijadikan pertanyaannya apa ini pertanyaan? Berapa? Berapa jadinya? 15. Bener lah 15. Sip. Oke. Mantap. Berarti yang bisa dijadikan manik-manik adalah 15. Yang 2 itu berarti tidak bisa. Kenapa tidak bisa dijadikan gelang? Karena 1 dan 1 warna. Ya, oke. Siap. Sudah bisa pengenalan pola sudah ya. Jangan lupa dikasih kelompoknya ya. Nama kelompoknya boleh di bawah. Oke, 3 menit lagi ya. Sudah? Oke, mantap. 3 menit lagi kita selesai. Boleh? Gimana? Boleh nggak apa-apa? Namanya di mana naruh?
Di bawah nama-nama kelompoknya. Jangan lupa dibaca perintahnya. Ini juga Pak. Dibaca perintahnya, apa itu? Berapa? 15. Oke. Berarti yang bisa dirakit adalah 15. Iya ya. Woi, nggak bisa sempit. Wut. Sudah, Darren. Ini Pak, masih belum Pak. Aduh. Nggak apa-apa, ayo. Sisanya ya Tambahin di bawahnya. bawahnya aja. Tidak dijadikan iterasi. Yang terhitung yang mana jadinya? Yang jadi gelang. Berapa totalnya? Kalau dari perintahnya apa ini? Berdasarkan G. Ya. Nah, berapa yang dijadikan? Ditulislah di bawah nanti. Ya, garis. Satu lagi, bawah lagi. Oke. Muat. Langsung garis, tempel-tempel, cepat, tinggal menulis aja di sini lagi. Ya. Bagi tugas. Ya. Ya, apa ini? Siapa itu yang nempel itu? Sudah. Disiapkan siapa yang presentasi nanti. Siapkan siapa yang presentasi nanti. Silakan yang sudah selesai tempel ke depan. Gimana? Ya, kamu sepakati dengan kelompok kamu presentasi ke depan. Aduh. Silakan. Selesaikan dulu. Sini yang sudah selesai mana? Mau di mana? Di sini apa di mana? Oke, ini. Bapak bantu. Oh iya, ada gunting. Silakan pegang. Ya, sampai Bapak bantu sini. Nah, siapkan nanti teman kalian yang presentasi bareng-bareng sama bersama teman kelompoknya nanti ya. Yang sudah siapa? Ya, dipegang aja dulu. Yang sudah silakan tempel di sini. Ya boleh di situ boleh. Agak mepet ke sini biar nggak kena layar. Boleh. Oke. Atasnya aja nggak sih? Kelompok 1, 2, oke. Ayo, siapa lagi? Hati-hati penggunaan gunting ya. Jangan bercanda penggunaan alat benda-benda tajam. Hati-hati. Pak, berarti kalau kuningnya sisa kuning berarti nggak usah diam. Nggak bisa kan? Itu. Ya nggak apa-apa, kan tidak dijadikan, tidak dihitung. Tetap dirangkai situ, tapi tidak sebagai rangkaian. Tetap dijadikan iterasi juga, cuman dia tidak sebagai gelang. Tetap ditulis 000 tetap. Masa dibuang? Tetap ditempel. Tapi dijadikan iterasi baru. Ini taruh di bawah. Karena nggak boleh. Coba baca peraturannya. Betul. Tadi ada mana? Ada baca di mana? Oke, betul tadi sudah. Betul tadi. Gak apa-apa.
Nah, ini ada peraturannya. Manik-manik yang warnanya sama tidak boleh bergabung apa bersebelahan? Bersebelahan apa bergabung? Ya? Ini dikembalikan. Disimpan aja dulu, nanti dikembalikan. Ya? Yang kelompok lainnya boleh di belakang meja, boleh di sana. Tapi tidak terlihat kamera ya di sana ya. Di sini. Tidak terlihat di sini. Nah, di sini, boleh di sini, Nak. Di sini. Sini boleh dulu. Sementara boleh. Kelompok berapa yang sudah? Ini yang kosong kayak gini nih. Baru kayak bukan dari sini. Sisanya kemana sisanya? Apa namanya? Lupa ditulis. Harus diisi. Isi dulu nggak apa-apa. Udah isi aja. Isi 2. Jawabannya C 15 ya. Tidak termasuk. Kelompok 2 paham Bapak maksudnya, artinya yang nggak apa-apa, biar aja di tempel aja. Tempel aja Pak. Oke. Tempel aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Silakan. Tolong ya, kesepakatan kelas kita bagaimana? Kesepakatannya sampah. Jangan sampai nyampah. Oke. Keren. Di mana mau? Darren, mau di mana? Di sini boleh? Di sini ya. Atau sini aja Darren, sini. Biar nimpa nggak apa-apa, nimpa dulu. Ayo kelompok 3. Kelompok 5. Mana tadi ada ya? Lakbannya mana? Lakban. Lakbannya mana? Nah, ini sudah. Bawa gunting, Nak. Sudah selesai? Kelompok 4. Boleh di sini, boleh. Kalau ketinggian kayak di bawah aja. Nah, sini. Lakbannya mana? Boleh minta sama Darren sini kalian. Dikebawakan aja Darren, biar kebaca bawahnya. Sejajar ini. Cabut aja, ya. Oke, segini aja. Biar enak presentasinya nanti. Ya udah. Lakbannya mana lakbannya nih? Minta lagi. Awas, hati-hati ya penggunaan gunting ya. Penggunaan gunting hati-hati. Tutup ya kelompoknya ya. Nah, sana. Gelap. Presentasinya tuh yang nggak aku bingung. Nggak usah. Kelompok 3. Waktunya, ayo. Masih semangat? Masih. Presentasinya itu aja ya. Cepat aja Pak. Boleh. Tunjuk aja kelompok kamu siapa yang sepakatannya. Semangat pagi. Oke, tepuk semangat. Oke, luar biasa. Dipersiapkan teman kalian siapa satu orang yang maju, tapi bersama-sama dengan temannya ke depan. Silakan. Oke.
Oke, sip. Ini perlu ini nggak perlu dibuat-buat. Nah. Berapa gelang dapatnya jadinya? 5. Berapa manik-manik yang dipakai? 15. Tulis berarti sesuai dengan LKPD-nya mana LKPD? Bapak tidak bawa ini. Ah, ini. Berarti C ya? 15. Oke, silakan tempel. Yuk. Mempresentasikan itu dulu. Membacakan aja. Bacakan ya, bacakan itu. Betul. Betul, bacakan hasilnya itu. Dapatnya berapa? Bacakan aja. Langkah kerja kalian seperti apa, cara kerjanya gimana, ya? Kumpulkan dulu. Jangan dihambur ya di bawah ya. Sepakatan kelas kita jaga kebersihan ya, jangan sampai ya. Gimana? Baca sesuai dengan pekerjaan kalian seperti apa. Ini kelompok 2. Silakan bacakan hasilnya seperti apa. LKPD-nya mana? Bentar. Ini. Hasilnya berapa tadi? Betul. Bacakan hasilnya. Kita dapatkan berapa gelang? 5. 15 dapat 5 gelang kan? Berarti hasilnya adalah 15. Boleh disampaikan juga cara kerja kamu bagaimana? Boleh. Jangan lupa perkenalkan nama kelompoknya ya. Gimana? Betul. Nanti perkenalkan namanya. Sudah? Tadi posisi lakban di mana? Posisi lakban? Halo, halo. Boleh situ boleh. Di pintu aja di pintu. Ya. Oke, mantap. Silahkan persiapkan. Oke, sudah semua? Kelompok 1, oke. 2, oke. 3, oke. 4, oke. 5, oke. Berarti silakan maju. Kok kau pulang? Silakan maju ke depan. Masih ingat ya dalam masih ingat ya bahwa dalam berpikir komputasional itu ada 4 pilar. Pertama adalah dekomposisi, apalagi abstraksi, pengenalan pola dan algoritma. Ini adalah bagian dari pilar berpikir komputasional. Oke, kelompok udah siap semua? Ya, dikocok ya. Oke, diacak, berputar, silakan dihitung. Sudah belum? Kelompok 2 sudah masuk itu. Kasih aplaus kelompok 2, ayo. Bareng-bareng semuanya, bareng-bareng. Biar melihat. Oke, silakan, Cak.
Silakan ya. Oke, tolong perhatian sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hasil. Ya. Gimana hasilnya? Yang tertera di sini jawabannya adalah 15. 15. Ada berapa? Ya, terus. Berapa kali ada berapa gelang di sana jadi yang bisa dibentuk? Yang terangkai berapa jumlahnya? 5 ya. 5. Totalnya 15 manik. Ada yang ditanyakan nggak? Ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok 2. Oke, lanjut. Silakan kelompok 4, ayo waktunya. Kelompok 4, hati-hati kabel. Boleh lewat sini, boleh. Silakan dimulai. Waalaikumsalam. Lima belas manik-manik. Ada berapa kali iterasi di sana? Ada berapa kali perulangan? 5 ya. Gimana, ada yang ditanyakan oleh kelompok lainnya? Nggak ada ditanyakan. Oke. Waalaikumsalam. Oke, kasus. Masih semangat? Oke. Oke, luar biasa ya. Ayo, waktunya. Lihat sini, hati-hati kabel. Kelompok 1 ya. Presentasikan ya. Hasil manik-manik. Jadi hasil manik-manik kelompok 1 adalah 15 ya. Berapa iterasi, berapa kali perulangan untuk menghasilkan ya? 5 ya. Ada yang tanyakan kelompok? Gak ada yang tanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Kelompok berapa lagi? Masih semangat? Di saat-saat kritis ya. Silakan kelompok 5. Hati-hati jalannya. Iya. Kamu jadi kelompok itu buat makan berat. Menyebarkan kerjasama kelompok.
Dan hasil kami yang bisa dirangkum dari bilang yaitu 5. Dan hasilnya balik 11. Hasilnya berapa? 15 atau 17? 15. Ayo kelompok lain yang mau ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh langsung ya? Belum pulang belum lagi ya? Ya boleh silakan. Dengarkan, dengarkan. Ya. Jawaban yang kami dapat adalah C, 15. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Sudah? Nggak ada yang ditanyakan? Sekian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus buat kelompok 3. Oke, jadi kesimpulannya dari pekerjaan tadi adalah sesuai dengan LKPD, kita diajari. Oh ya, terima kasih. Bagaimana kita bekerja sama itu yang pertama dulu ya. Kerjasama dengan kelompok. Kemudian sesuai dengan tema materi kita hari ini, bahwa kita belajar, halo, kita belajar bagaimana memecahkan sebuah masalah dengan cara berpikir komputasional. Dengan 4 pilar tadi, ada dekomposisi, kemudian apa tadi? Abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Ini adalah bagian dari berpikir komputasional. Bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah, kita dihadapkan masalah gelang, ada manik-manik sebanyak 20 kalau tidak salah tadi ya, 20 atau berapa tadi? 17 berapa? 17, kemudian disuruh membuat bagaimana manik-manik tadi menjadi sebuah rangkaian dengan syarat-syarat adalah tidak boleh warna yang sama berjejer. Bisa dipahami sampai situ? Nah, akhirnya setelah melakukan pengamatan pola, kemudian bagaimana dekomposisikan masalah tadi menjadi masalah kecil-kecil tadi, maka didapatlah hasil seperti yang kalian kerjakan ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Ini akan berlaku untuk semua permasalahan-permasalahan yang sederhana yang kalian hadapi di kehidupan sehari-hari. Itu bisa kalian gunakan pola seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan pola pikir 4 pilar yang kita pelajari hari ini. Oke, sampai di sini. Silakan siapa yang mau ngasih refleksinya? Sampai di sini. Kelompok dari kelompok siapa dulu? Kelompok 2? Kamu dulu? Boleh? Pak, Dewa apa? Dewa ya? Dewa Astuti, Dewa. Silakan. Apa hari ini refleksi hari ini? Silakan. Ini saya tutup dulu yang aplikasinya. Silakan. Siapa yang bisa melakukan atau ditunjuk? Satu kelompok, satu. Wakili, tulis di sini. Tulis, silakan ditulis. Ya. Tulis refleksinya siapa? Nanti dibacakan. Sultan? Apa yang dipelajari hari ini? Ya, yang kamu pelajari hari ini apa? Silakan. Silakan.
Ayo, 1 menit. Sudah? Kelompok 1? Oke, silakan dibacakan. Oke, waktu. Time. Kelompok berapa dulu? Gak usah. Kelompok 2 aja, Bapak tunjuk aja. Kelompok 2. Bacakan. Si Dewa apa siapa? Bacakan. Bebas. Siapkan sampai membacakan. Oke, apa refleksi hari ini? Saya senang dengan pembelajaran matematika yang bisa bekerja kelompok dan cara menyelesaikan masalah. Oke. Kelompok 1. Hari ini saya belajar tentang definisi, membalikan masalah menjadi bagian-bagian kecil dan cara mengatasinya. Oke, luar biasa. Kelompok 4. Empat. Bacakan aja, dibacakan. Kelompok 4. Hari ini kita semua belajar tentang manik-manik dan perasaan kita senang. Rasanya senang ya belajar ya. Jadi memahami definisi. Oke. Kelompok 3. Yang kami pelajari hari ini tentang merangkai manik-manik menjadi gelang. Manik-manik jadi gelang. Itu ya. Terus kelompok 5. Belajar tentang penyelesaian masalah manik-manik. Penyelesaian masalah manik-manik. Luar biasa. Kita aplaus buat kita semua. Luar biasa. Oke. Demikian materi hari ini tentang berpikir komputasional, di mana kita simpulkan ada 4 tadi ya, definisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, dipersiapkan untuk minggu depan. Kita akan mempelajari lebih dalam lagi dengan studi kasus lebih dalam. Apa kemarin? Penyeberangan? Menyeberangkan apa kemarin? Kanibal tadi. Di sana nanti akan ada permasalahan yang lebih kompleks lagi untuk minggu depan.